Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi pada video kami kali ini, yaitu dimana kami kelompok 4 sejarah arsitektur. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas lagi tentang arsitektur Romanik dan arsitektur Gotik. Yang pertama akan saya bahas tentang garis waktu perkembangan dari arsitektur tersebut, yaitu yang pertama perkembangan tentang pre-Romanik. Pre-Romanik ini berdiri pada abad 5-10 yang dimana munculnya pondasi struktur awal di Eropa. Terus selanjutnya pada abad 10-12 ini adalah Romanik yang dimana era lengkung bulat dan dinding masif. Selanjut dari Romanik, kita ke Gotik awal. Gotik awal ini berdiri pada abad 12-13 yang dimana munculnya busur lancip di Prancis. Selanjutnya, setelah Gotik awal, lanjut ke Gotik akhir. Gotik akhir ini berdiri juga pada abad 14-16 yang dimana ornamentasi rumit dan vertikalitas maksimal dari arsitektur itu sendiri. Selanjutnya adalah karakteristik arsitektur Romanik. Nah, jadi karakteristik dari arsitektur Romanik ini ada yaitu dinding masif, yang dimana dinding ini sangat tebal untuk menopang atap batu yang berat dan memberikan kesan defensif. Selanjutnya adalah lengkung bulat. Pada arsitektur Romanik ini, lengkung bulat ini juga penggunaan busur setengah lingkaran atau round arches yang diadopsi dari Romawi kuno. Selanjutnya adalah jendela kecil. Bukaan terbatas untuk menjaga kestabilan dinding, interior cenderung gelap. Selanjutnya adalah kesan monumental. Jadi, struktur dari karakteristik arsitektur Romanik ini dapat struktur horizontal yang memberikan rasa aman, kokoh, dan abadi. Terlimesha, kali ini saya akan menjelaskan tentang simbol kekokohan Katedral Pisa dan karakteristik arsitektur Gotik. Yang pertama yaitu simbol kekokohan Katedral Pisa. Harmoni geometris. Kompleks Katedral Pisa adalah contoh puncak Romanik Italia. Meskipun memiliki dekorasi marmer, strukturnya tetap mengandalkan kolom-kolom pendek dan busur bulat yang repetitif. Interior menggunakan groin vault untuk mendistribusikan beban atap ke pilar-pilar besar, memungkinkan ruang tengah naf yang lebih luas. Yang kedua yaitu karakteristik arsitektur Gotik. Vertikalitas, ambisi untuk membangun setinggi mungkin sebagai simbol pencapaian ke surga. Busur lancip, inovasi pointed arch yang lebih efisien dalam menyalurkan beban vertikal. Cahaya ilahi, jendela kaca patri, stained glass, besar yang memenuhi ruangan dengan warna-warni cahayanya. Terakhir yaitu ornamen rumit, detail dekorasi seperti gargoyle, tracery, dan patung-patung yang sangat detail. Selanjutnya ada juga flying butters, yaitu sistem penumpang eksternal. Inovasi kunci Gotik adalah flying butters, sebuah struktur penumpang luar yang menerima tekanan horizontal dari atap tinggi. Teknologi ini membebaskan dinding dari fungsi beban, sehingga dinding bisa dibuat sangat tipis dan diganti dengan jendela kaca raksasa tanpa merobohkan bangunan. Lanjut, ada juga metafora cahaya dan ruang. Bisa dilihat di sini, yaitu ada rose window dan kaca patri, dan juga ada nave dan deep vaulting. Halo semuanya, saya Aira Faradila Mutia akan melanjutkan dari sini. Di sini kami melakukan perbandingan secara teknis antara arsitektur Romanik dan Gotik. Perbandingan ini penting karena menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi struktur mempengaruhi bentuk dan suasana ruang. Dalam kelima fitur ini, yang pertama kita ada busur atau arches. Dalam Romanik, ini bentuknya itu bulat atau setengah lingkaran. Tapi di Gotik dia itu bentuknya lancip atau pointed. Pada dinding di Romanik dia itu tebal dan masif, dan di Gotik dia itu tipis dan ringan. Di penopang, batres yang digunakan ini di Romanik itu batres datar atau internal yang masuk ke dalam, sedangkan Gotik dia menggunakan flying buttress atau eksternal yang berarti dia keluar. Di pencahayaan, Romanik cenderung ke gelap karena jendelanya kecil.
Tapi di gotik mereka cenderung menggunakan kaca patri luas, yang dimana itu akan memasukkan cahaya dan membuat ruangan menjadi terang. Terakhir kita ada kesan ruang. Secara keseluruhan, romanik ini memberikan kesan horizontal dan berat, sedangkan gotik terasa lebih vertikal, tinggi, dan seperti melayang, memberi kesan megah dan spiritual. Selanjutnya, ini ada yang dinamakan Notre Dame de Paris, yaitu ikon arsitektur gotik Prancis yang menggabungkan kemegahan struktur dengan keindahan seni patung. Selesai dibangun secara bertahap selama hampir 2 abad, mencerminkan transisi dari gotik awal ke gotik tinggi. Perkenalkan, nama saya Najla Nabila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah kunci arsitektur. Yang pertama yaitu rip vault, yaitu langit-langit batu dengan rusuk-rusuk bersilangan yang memperkuat struktur dan menambah estetika. Kemudian timpanum, yaitu area setengah lingkaran di atas pintu masuk yang penuh dengan pahatan narasi Alkitab. Kemudian ada gargoyle, yaitu ukiran makhluk fantastis yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus pengusir roh jahat. Dan yang terakhir yaitu ada pinnacle, yaitu menara kecil runcing di puncak buttress untuk menambah berat beban dan estetika vertikal. Dan kesimpulan bisa diambil dari presentasi tentang romanik ke gotik ini, yaitu transisi dari romanik ke gotik bukan sekedar hanya perubahan gaya, melainkan revolusi teknik konstruksi yang memungkinkan manusia mengubah batu yang berat menjadi struktur yang tampak ringan dan penuh cahaya. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari presentasi kami. Semoga bisa menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.